Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Minggu 14 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk kulineran di Kota Solo, tepatnya di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Tribuners. Tempat tersebut saat ini tengah digunakan untuk lokasi acara Ngalapak Day Season 7, di mana dalam acara tersebut ada banyak stand yang menjajakan aneka kuliner Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nia dari Tribun Travel. Silakan rekan Nia. Terima kasih rekan Ariska. Jadi di akhir pekan ini ada salah satu event yang menarik banget untuk dikunjungi traveler di Solo, yaitu Ngelapak Day Season 7, di mana di sini itu tengah diadakan di dalam convention hall itu traveler bisa thrifting atau belanja baju bekas. Meskipun baju bekas, tapi di sini itu kualitasnya masih bagus dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, tapi selain dari thrifting yang menjadi tema utamanya, di sini tuh ada juga yang menarik dan sayang dilewatkan, yaitu food festivalnya atau festival kuliner, di mana di bagian luar dari Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo Jawa Tengah ini ada berbagai stand-stand yang menjajakan aneka makanan dan minuman dengan harga terjangkau, di mana di sini itu ada berbagai warung yang ikutan ya, diantaranya ada Depo Teh Solo, Sundae Tropical, Tahu Petis Citra, Pentol Monster, dan masih banyak lagi. Untuk harga minumannya sendiri itu misalnya dari Rp5.000 saja itu sudah bisa mendapat es teh. Kemudian ada juga nih, selain stand-stand, ada food truck yang menarik banget buat dikunjungin dan menjual burger hingga hotdog. Untuk harga burgernya sendiri itu mulai dari 15 ribuan aja, udah bisa dapat beef burger. Kemudian di food truck ini tuh traveler juga bisa dapat minuman dengan harga terjangkau, mulai dari 5 ribuan aja. Nah, untuk Ngelapak Day Season 7 ini, untuk kulinernya maupun thriftingnya itu bisa dikunjungi mulai pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Dan eventnya tidak hanya berlangsung di akhir pekan ini, tapi juga mulai hingga 17 Agustus 2022 nanti. Jadi ketika libur di hari kemerdekaan nih, traveler juga bisa nih kulineran di sini. Begitu rekan Ariska. Baik rekan Nia dari Tribun Travel, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan menuju ke Palembang, Tribuners. Di sana ada kafe menarik yang dikenal dengan nama Beyond House. Tepatnya Beyond House ini berada di Jalan Beo, Raja Wali, Palembang. Kafe berkonsep garden ini menghadirkan suasana nyaman dan asri seperti di rumah sendiri. Lantas bagaimana suasana nongkrong di sana akan dilaporkan oleh rekan Linda dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Linda. Iya, Arista, dapat saya laporkan bahwa memang untuk Bayangan merupakan kafe dan resto yang ada di Jalan Beo, Raja Wali, Palembang. Nah, memang kalau dari luar tempatnya seperti rumah biasa dengan tiga lantai. Namun saat masuk ke dalam Anda akan dibuat terpesona nih, karena pada lantai pertama ada ruangan santai yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bahkan di sana ada juga nih air terjun dan tanaman-tanaman yang asri. Kemudian di lantai satu ini juga ada private room-nya yang bisa menampung 15 orang. Kemudian ada juga ruangan karaoke yang bisa dinikmati secara gratis dengan minimal order hanya 500.000 gitu ya. Untuk di lantai keduanya itu ada ruangan outdoor yang bisa digunakan untuk smoking area. Di lantai 2 ini juga bisa menampung dari 50 sampai 100 tamu. Kalau di terakhirnya ada rooftop yang bisa digunakan untuk bersantai gitu bersama teman ataupun bersama keluarga. Nah, selain itu disediakan juga nih properti untuk foto-fotonya. Jadi di sini pelanggan bisa nongkrong berasa di rumah karena memang desainnya sealami mungkin menggunakan tanam-tanaman dan ornamen lainnya. Nah, untuk makanannya sendiri itu nggak perlu takut ya karena harganya memang tidak begitu mahal, cukup terjangkau. Mulai 20.000 aja. Jadi kalau 50.000 bisa makan dan minum udah cukup gitu. Nah, untuk menunya ada menu tradisional, western, Jepang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk menu yang banyak diminati itu seperti untuk camilannya itu singkong Thailand,
mie ayam, ada chicken grill, ada ramen, dan lain sebagainya. Untuk jam operasional Beyond sendiri mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam. Kemudian ada live musiknya juga nih dari hari Jumat sampai hari Sabtunya. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Linda dari Tribun Sumsel. Dan Tribuners, rekan Linda juga sempat berbincang dengan Rizky, owner Beyond House. Berikut liputannya untuk Anda. Belum ada yang, maksudnya kita mengambil konsep kayak ini konsep perumahan, tapi emang desainnya tuh lebih spesifik, karena emang satu kalau beach garden cafe itu kan lumayan banyak ya, cuman kalau misalnya kita lebih fokusnya kalau misalnya untuk makanan dan minuman juga variatif ya. Jadi emang kayak kebetulan ini kan kita buka dari pagi nih jam 8. Mungkin kan orang kalau misalnya restoran kadang-kadang nggak terlalu dari pagi nih. Kita juga ini jualin sarapan, dan menu-menunya general, ada traditional food, ada western sama Japanese food juga. Paling diminati menunya apa? Apa? Yang menu paling diminati? Kalau makanan sih kita ada favorit di sini, ada singkong Thailand. Itu sebenarnya menu dessert sih. Cuman kadang-kadang kan beberapa orang tuh pengen kesini cuman kayak untuk nongkrong-nongkrong cantik aja ya. Jadi sambil ke dessert, sambil nge-view gitu. Cuman kalau untuk makanan berat itu juga ada mie ayam. Terus kalau untuk tradisional food juga kita ada nasi uduk. Kalau untuk yang western kita ya basic ya, mungkin ada chicken grill, itu kayak chicken stick kayak gitu. Tribuners, di Desa Wisata Pekunden, Kabupaten Banyumas, ada kebun buah naga yang menjadi objek wisata sejak 5 tahun terakhir. Saat berwisata ke tempat ini, Anda bisa merasakan sensasi makan buah naga yang Anda petik sendiri dari pohonnya. Wisata kebun buah naga ini juga sering menjadi tempat belajar budidaya buah naga bagi siswa-siswi, instansi ataupun perorangan. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Imah Masito dari Tribun Jateng. Silakan rekan Imah. Ya, Ariska, ya Tribunan semuanya, ada lagi terkait dengan wisata edukasi yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya, wisata edukasi kali ini datang dari Desa Wisata Pekunden, yakni Kebun Buah Naga. Kebun Buah Naga ini sudah dibuka menjadi objek wisata sekitar 5 tahun yang lalu. Namun untuk kebunnya sendiri ini memang milik perorangan, yakni milik Pak Sutrisno. Namun karena letaknya yang berada di Desa Wisata Pekunden, ini menjadi salah satu potensi unggulan yang ada di Desa Pekunden ini. Ya, untuk bisa berkunjung ke Kebun Buah Naga ini letaknya cukup strategis dan cukup dekat dengan area keramaian yang ada alun-alun Banyumas menuju ke arah timur kurang lebih sejauh, menuju ke arah barat kurang lebih sejauh 300 meter, kemudian nanti ambil ke kiri menuju ke arah selatan sekiranya 500 meter. Di situlah ada area persawahan, dan lokasi dari Kebun Buah Naga ini berada di samping kiri jalan di persawahan tersebut. Ya, untuk bisa menikmati keindahan wisata dikenakan biaya masuk, yakni ketika pengunjung ingin berwisata ke sini bisa langsung datang saja. Di sana bisa dilatih bagaimana cara menanam pohon buah naga, kemudian bagaimana perawatan, ataupun jika Tribuners semuanya pengen merasakan sensasi memetik buah naga langsung dari pohonnya, bisa juga di sini. Nantinya para pengunjung yang membeli sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang dipetiknya. Ya, dari wisata edukasi Kebun Buah Naga ini memang sudah cukup terkenal di Kabupaten Banyumas. Ini sering menjadi rujukan bagi siswa-siswi yang ingin belajar secara langsung dengan alam langsung, yakni di Kebun Buah Naga. Kemudian juga beberapa instansi-instansi yang melakukan melakukan budidaya-budidaya di tempat lain dengan belajar langsung dengan Pak Sutrisno-nya. Kemudian juga para perorangan yang ingin melihat dan mengetahui bagaimana menanam dan perawatan kebun buah naga ini juga bisa datang langsung di Kebun Buah Naga ini. Nanti di sana akan diberikan penjelasan langsung oleh
Pak Sutrisno yang sudah berkecimpung dalam dunia pertanian ini sudah cukup lama, sudah buah naga ini tidak hanya melulu kebun buah naga saja, namun di beberapa tempat yang masih dekat area dengan kebun buah naga ini juga ada beberapa tanaman berupa buah-buahan dan juga sayuran yang bisa juga nanti Tribuners merasakan sensasi memetik ketika panen tiba. Ya, buat Tribuners semuanya yang ingin menjajal buah di kebun buah naga ini, memang yang ada di pasaran rasanya itu lebih manis daripada buah naga yang dijual di pasaran. Ya, begitu Ariska. Baik rekan Imam Masito dari Tribun Jateng, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Bekasi. Di sana ada aneka kuliner khas yang cukup populer Tribuners. Dan satu di antaranya ada sayur gabus. Anda bisa menemukan sayur gabus di Pondok Gabus Lukman, tepatnya di Kayu Rungin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Rumah makan ini sudah menjual sayur gabus sejak 37 tahun silam Tribuners. Dan untuk mengetahui cita rasanya, kita sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Baik Ariska, terima kasih dan Tribuners selamat sore. Memang salah satu penjual sayur gabus yang terkenal di Kota Bekasi yakni Pondok Gabus Lukman. Rumah makan ini telah 37 tahun lebih menjual sayur gabus pucung. Resep berasal dari orang tua Lukman dan selanjutnya mengalami perubahan di generasi kedua yang ditangani langsung oleh Haji Lukman dan istrinya yakni Suhermas. Kini usaha tersebut pun telah diturunkan ke generasi kedua kepada anaknya yakni yang bernama Risma. Adapun keunikan masakan ini berasal dari bumbu pucung dan ikan gabus yang digunakan. Untuk pucung, bumbu ini dipilih langsung dengan merasakan menggunakan ujung lidah. Lalu jika pahit, pucung yang pahit tak diolah bersama bumbu lain. Namun jika tidak pahit, pucung pun diolah dengan bumbu lainnya. Awalnya, sang nenek yang merupakan nenek dari Risma membuka usaha ini hanya bermodalkan bilik bambu saja. Lambat laun, lantaran usahanya tersebut ramai pembeli, alhasil dia pun memiliki sebuah tempat yang jauh lebih nyaman dan lebih layak begitu. Selain sayur gabus pucung, pembeli yang datang juga bisa memesan semur jengkol, sop sapi, pecak lele, dan juga bakwan. Harga yang ditawarkan untuk seporsi sayur gabus pucung dimulai dari 45.000. Menu lainnya seperti pecak ikan lele pun berkisar 30.000 hingga 35.000. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Risma, pemilik gabus pucung Lukman. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang Mbak Risma. Mbak, ini kan salah satu makanan legendaris khas Betawi gitu ya. Ini tuh bukanya dari kapan sih Mbak? Udah ada usaha ini gitu? Ini sudah lama ya, turun dari zaman nenek. Kira-kira tahun 85-an apa masih ada. Oh, berarti ini usaha turun menurun lah bisa dikatakan ya Mbak. Kalau berarti dari awal memang sudah di sini gitu Mbak, di tempat sini. Cuma tempatnya aja ya. Cuma sudah ngalami renovasi. Renovasi, oke. Nah kalau di sini menunya apa aja Mbak? Kalau di sini sih yang hitsnya sih gabus pucung. Gabus pucung. Ya, terus pecak lele, pecak mujair, sop sapi. Itu sih yang rising star. Yang paling dicari ya. Nah Mbak, kan gabus pucung ini makanan khas Betawi. Berarti neneknya Mbak sendiri dan Mbak ini orang Betawi asli atau seperti Betawi asli. Orang Betawi asli. Asli mana Mbak? Bekasi sini atau sini? Memang tanah kelahiran sini ya Mbak. Oke. Nah Mbak, untuk per porsinya itu berapa aja? Kayak misalkan gabus pucung. Gabus pucung itu sekitaran dari 45 sampai 70, tergantung besar kecil. Dan tergantung bagian juga ya? Betul. Oke, kalau untuk pecak ikannya? Pecak ikannya di angka 30 sampai 35. Sampai 35, oke. Mbak, kan dari zaman neneknya Mbak nih gitu. Ada gak sih resep khusus yang emang nggak boleh maksudnya rahasia lah gitu dipertahankan ya? Nah, ada sih sebenarnya kita sama aja sih. Sama aja. Nggak ada yang pakai gimana.
Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke Bandar Lampung. Di sana ada restoran yang menyajikan makanan khas Pakistan, Tribuners. Namanya Rumah Biryani. Di restoran ini semua menu yang disajikan diracik sendiri oleh warga asli Pakistan. Lantas bagaimana cita rasanya dan bagaimana suasana makan di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Seperti yang telah diinformasikan Tribuners, di Kota Bandar Lampung ada salah satu restoran bernama Rumah Biryani. Restoran ini menyajikan makanan khas negara Pakistan, Tribuners. Jadi memang makanan khas Pakistan ini masih jarang ditemukan, terutama di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk Rumah Biryani ini seperti yang sudah kami temui sebelumnya, restoran ini juga beberapa kali membuka atau tenan yang bisa ditemukan pada rangkaian kegiatan festival kuliner yang ada di Bandar Lampung. Dan Rumah Biryani ini memiliki lokasi tetap itu di dalam sebuah pusat perbelanjaan terkenal di Kota Bandar Lampung, yakni MBK di lantai dasar. Dan menu yang disajikan di restoran ini lengkap, Tribuners, mulai dari makanan dan juga minuman. Jadi varian utama makanan khas Pakistan yang disajikan di Rumah Biryani ini adalah nasi biryani atau biryani rice bowl. Ada juga chicken biryani, mutton biryani, dan juga varian tampah. Sedangkan menu snack dan makanan ringan yang tersedia yakni ada Punjabi samosa, basreng pedas, dan basreng original serta sawarma. Kemudian untuk minuman yang ada di Rumah Biryani ini tersedia es semangka, lalu ada minuman khas Pakistan juga namanya Shakanjavi chai, lalu ada chai, lalu ada juga leciti dan juga blackcurrant tea. Untuk harganya ini sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 sampai Rp225.000 untuk versi banyaknya. Ya, diketahui bahwa seluruh bumbu dan bahan yang digunakan untuk masakan di Rumah Biryani ini didatangkan langsung dari negara asalnya, yakni Pakistan. Seluruh masakan di restoran Rumah Biryani ini diracik sendiri oleh warga aslinya, yakni bernama Hasnain Ali. Hasnain Ali atau yang akrab disapa dengan Ali ini adalah seorang pria berdarah asli Pakistan yang juga menjadi pemilik di Rumah Biryani ini. Jadi Ali membangun bisnis kuliner ini bersama dengan istrinya mulai dari 2018. Jadi dahulu mereka berdua memulai bisnis dengan berjualan online lebih dulu, namun karena makin banyak yang berminat dan kebetulan masyarakat sekitar cocok dengan rasanya, kemudian Rumah Biryani mulai dibuka outlet tetapnya itu pada tahun 2021. Jadi lebih lengkapnya terkait menu, varian tampah itu menjadi menu yang bisa disantap orang banyak, Tribuners. Jadi konsumen bisa mendapat 4-12 porsi di dalam tampah. Isiannya bisa dicampur dengan beberapa varian menu maupun tidak. Jadi kemudian untuk varian lainnya seperti menu biryani yang jadi makanan khas utamanya di sini seperti biryani rice bowl ini adalah sejenis nasi Arab yang mirip dengan nasi kebuli, Tribuners. Jadi beberapa perbedaan terletak pada bumbu khas yang digunakan. Jadi makanan Pakistan ini seperti yang Tribuners ketahui punya ciri khas rasa yang sedikit asam dan juga pedas. Jadi sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ali juga, saat dicicipi nasi biryani ala Rumah Biryani ini memiliki rasa gurih, pedas, dan juga ada sedikit rasa rempah-rempah yang khas memang dari sana. Dikatakan bahwa rasanya juga otentik, jadi alias sudah disesuaikan oleh lidah orang Indonesia. Sama halnya dengan varian menu lainnya seperti sawarma dan lain-lain. Sawarma ini adalah makanan sejenis kebab, ya, kebab versi Pakistan, namun punya perbedaan dari segi saus yang digunakan, lalu daging dan juga rotinya.
Untuk saus serta daging yang digunakan itu sudah diracik dengan campuran bumbu rempah-rempah rahasia khas Pakistan yang memang cenderung berwarna merah. Untuk rotinya sendiri itu punya bentuk yang lebih tebal dan juga tekstur yang empuk. Jadi sebelum disajikan roti tersebut dipanggang lebih dulu. Sawarma itu lebih lezat apabila dinikmati selagi masih hangat. Konsumen dari anak-anak sampai dewasa itu hingga kini telah menjadi pelanggan setia di rumah biryani ini. Sekian Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuners di Ketapang, Kalimantan Barat, ada satu kuliner yang menyegarkan dan cocok Anda nikmati untuk melepas dahaga. Kuliner ini biasa disebut dengan nama es bongko Tribuners. Es bongko ini merupakan minuman khas kota Pontianak, namun cukup populer di Ketapang. Lantas bagaimana cita rasanya dan apa saja isiannya akan disampaikan oleh rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Nur Imam. Ya, Rizka, Tribuners sekalian, jadi es bongko merupakan kuliner khas kota Pontianak yang juga bisa ditemui di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Es bongko adalah kuliner berjenis minuman segar dengan rasa manis dan berkuah santan yang biasanya dicari oleh warga untuk melepas dahaga. Minuman ini terdiri dari berbagai macam isian, yakni yang kerap ditemui isinya ada ketan hitam, kacang hijau, ada juga mutiara dari sagu, dan bongko ini biasa dikenal di kota Pontianak, yaitu hati pari, ada santan dan tentunya gula merah cair yang menambah kesan manis pada minuman tersebut. Untuk di kota Pontianak, es bongko ini sangat mudah sekali ditemui di berbagai tempat di kota Pontianak. Namun untuk di Kabupaten Ketapang hanya ditemui oleh penjual-penjual yang berkeliling di seputaran kota Ketapang. Untuk harganya sendiri, es bongko ini dibanderol dengan harga Rp7.000 per mangkok. Nah, di situ Tribuner sudah bisa mencicipi dan merasakan segar dan manisnya es bongko yang rasanya hampir sama dengan es bongko yang dijual di kota Pontianak. Begitu, Ariska. Baik, rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda. Tribuners, di kota Manado ada banyak rumah kopi yang bisa Anda temukan, dan satu di antaranya ada rumah kopi Billy 17 atau yang biasa disingkat RKB 17 Tribuners. Rumah kopi yang berada di Jalan 17 Agustus Kota Manado ini menjadi salah satu rumah kopi favorit bagi orang Manado. Sebab di rumah kopi ini tak hanya menyajikan kopi saja Tribuners, namun ada pula aneka kuliner khas Kota Manado. Dan untuk mengetahui suasana di sana, serta aneka menu yang ditawarkan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Iya, terima kasih rekan Ariska. Jadi di Kota Manado memang saat ini sudah menjamur rumah-rumah kopi yang berdiri untuk melayani para konsumen. Nah, salah satu yang favorit di Kota Manado adalah rumah kopi Billy 17 atau RKB 17. Rumah RKB 17 ini dinamakan demikian karena berada di Jalan 17 Agustus, Kota Manado, di mana lokasi ini merupakan areal perkantoran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan instansi vertikal lainnya, di mana hampir tiap hari rumah kopi ini ramai dikunjungi, terutama oleh para kalangan PNS dan yang lainnya juga hadir di rumah kopi ini karena ada beberapa ciri khas dari rumah kopi. Misalnya ada selain bisa menikmati kopi, di sini juga disediakan kue-kue basah khas Kota Manado. Pilihannya cukup beragam sehingga bisa memanjakan konsumen yang datang. Selain itu juga tidak hanya sekedar rumah kopi tidak hanya sekedar menyajikan kopi dan kue, ada juga makanan-makanan khas di Kota Manado yang bisa dinikmati di tempat ini. Misalnya ada yang namanya bubur cakalang. Jadi ini bubur dengan taburan ikan cakalang dan ini mempunyai ciri khas yang spesial dibandingkan bubur lain. Ada juga namanya bubur Manado atau tinutuan. Ini merupakan salah satu kuliner khas Manado juga karena disajikan merupakan sayur-sayuran dengan campuran bubur labu.
cukup terkenal, rasanya juga cukup nikmat, biasanya dinikmati dengan sambal terasi dan atau sambal rica roa. Untuk harganya sendiri cukup terjangkau, untuk makanan berkisar antara 15 sampai 20.000, sementara untuk menikmati kopi cukup mengeluarkan kocek Rp10.000. Sementara untuk kue di sini cukup terjangkau, antara 3.000 sampai 5.000 per bijinya. Rumah kopi ini memang biasanya ramai, termasuk di akhir pekan juga banyak dikunjungi, terutama pada pagi hari. Biasanya orang untuk sarapan saat menikmati kopi di RKB 17 ini. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Rianur dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada Sabtu 13 Agustus kemarin, Tribun Lampung berkolaborasi dengan Indra Black Model mengadakan lomba fashion show di Festival UMKM Lampung Hebat. Acara yang diselenggarakan di Lampung, Saburai, Bandar Lampung itu diikuti oleh 36 peserta. Mereka dibagi menjadi 2 kategori Tribuners, yakni kategori A usia 3 hingga 7 tahun dan kategori B usia 8 hingga 12 tahun. Lantas bagaimana keseruan di sana akan disampaikan oleh rekan Jelita Diniki nanti dari Tribun Lampung. Silakan rekan Jelita. Ya, terima kasih Ariska. Jadi tanggal 10 sampai 14 Agustus 2022, Tribun Lampung mengadakan Festival UMKM Lampung Hebat yang bertempat di lapangan Saburai, Bandar Lampung. Nah, jadi di Festival UMKM Lampung Hebat ini tak hanya menyediakan stand-stand UMKM yang ada di Bandar Lampung, tapi juga banyak banget acara menarik lainnya. Salah satunya adalah lomba fashion show yang diadakan berkolaborasi dengan Indra Black Model. Jadi Indra Black Model ini adalah salah satu manajemen model yang ada di Bandar Lampung. Nah, dalam lomba fashion show ini diikuti oleh 36 anak yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori A usia 3 sampai 7 tahun, kategori B usia 8 sampai dengan 12 tahun. Di antara 36 anak itu, 10 anaknya berasal dari Indra Black Model. Jadi Indra Black selaku owner dari Indra Black Model ini mengatakan kalau tujuan diadakannya lomba fashion show ini agar anak-anak ini memiliki pengalaman untuk berlenggak-lenggok seperti yang terlihat di video ini ya. Nah, jadi selama fashion show berlangsung, memang 36 anak ini menunjukkan bakat terbaiknya berlenggak-lenggok di dalam sebagai model, begitu maksudnya gitu. Nah, setelah acara fashion show ini, lomba fashion show ini maksudnya itu langsung diumumkan untuk pemenang juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang masuk kategori juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3 itu tetap mendapatkan piala sebagai apresiasi. Jadi nanti mereka itu dibagi ada berbagai kategori seperti kategori atribut, fotogenik, favorit dewan juri, dan masih banyak yang lainnya. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Jelita Diniki nanti dari Tribun Lampung. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan, berapapun ukuran plus mata Anda akan cocok dengan lensa yang terpasang pada kacamata ini. Cukup satu kacamata untuk semua ukuran dan kebutuhan, bahan yang ringan dan kuat, sangat nyaman ketika dipakai dan dibawa-bawa. Oh iya, kacamata ini juga sudah tersedia anti UV-nya. Lu cekin. Waduh, ini berdengung ya. Kas, ini berdengung loh, Kas. Cek, cek, cek. 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 Cek, cek, cek. Parija, Ibu baru bikin suka. Langsung dari itu ada. Cek, cek, cek. Siap-siap aja. Pahamnya mau dia. Jadi salah satu pertanyaan itu ada sesuatu saja. Nah, sebelum jawab kita tanya, jadi
Biasa, kalau saya ngomong kuat ini nih kami harus dijagain. Jemput banget tetap ahli itu. Hi guys, I'm Patida Bunchawalit. My nickname is Som-O. I'm 39 years old, now studying for a PhD abroad. Before, my English wasn't good when I go in abroad. I was very shy to communicate with others. It is also one of the big barriers for overseas learners like me. Studying abroad but English is not good. You can imagine that, right? How difficult my life and work were. Sometimes, when I talk to foreigners, I only understood about 20 to 30% of what they say. It was really discouraging. Actually, I like to study English, but because there was no suitable learning method, my English was still at a low level. Like I knew a bit of English that was enough to use, and at this, learning English is also difficult. Besides, my vocabulary was poor, so I was afraid to communicate. Whenever I wanted to say something, I had to think about what this word was in English, how to pronounce it. It really took a long time. I'm also busy with my PhD program,